Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Sekarang kita sudah berada di bab 20, yaitu Samba Server. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas pada bab kali ini. Yang pertama ada konfigurasi Samba Read Only, mengakses Samba Share dari Ubuntu Client, konfigurasi Samba Read and Write, mount Samba permanen, fix mount Samba permanen. Oke, sekarang kita langsung saja untuk membahas materi yang pertama. Nah, sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi NFS, di mana itu berfungsi sebagai file sharing Linux to Linux. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi Samba, di mana itu berfungsi sebagai file sharing Linux to Windows. Sebelumnya, saat kita melakukan NFS, kita menggunakan server 1 Debian, kemudian direktori yang ada di server 1 Debian kita sharing ke klien Ubuntu. Nah, sekarang kita akan konfigurasi Samba di server 2 Ubuntu. Kemudian direktori yang ada di server 2 Ubuntu akan kita sharing ke klien Ubuntu. Oke, ini kita langsung saja. Oke, sekarang kita akan menginstal Sambanya terlebih dahulu. Di sini kita sudah berada di root, kemudian kita ketik saja perintah apt install Samba. Kita enter. Nah, di sini saya sudah menginstal Sambanya. Nah, nantinya ada pilihan Y or N. Jadi teman-teman tinggal ketik saja Y, kemudian enter. Lalu teman-teman tunggu saja proses instalasinya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal Samba, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi supaya kita bisa sharing file Samba. Nah, di sini kita akan membuat directory terlebih dahulu, mkdir /samba 15. Kita enter. Di sini kita akan ls. Nah, di sini untuk Samba 15 sudah berhasil ditambahkan ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan konfigurasi direktorinya. Di sini kita ketik perintah nano etc /samba/smb.com. Kita enter. Nah, di sini kita ke yang paling bawah. Nah, di sini yang paling bawah kita tambahkan ini kurung buka, kemudian Samba min 15. Nah, jadi untuk penamaan Samba min 15 itu optional ya, teman-teman. Jadi bisa Samba sharing atau semacamnya ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan penamaan Samba 15. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tab, kemudian path sama dengan. Nah, ini direktori mana yang ingin kita sharing. Di sini kita akan sharing direktori Samba 15. Kemudian kita enter, lalu kita tab lagi, kemudian read only sama dengan yes. Jadi di sini hanya memiliki hak akses read only. Kemudian kita enter, kita tab lagi, request only sama dengan yes. Jadi siapapun dapat mengakses Samba 15 ini ya, teman-teman. Kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita ketik perintah systemctl restart smbd. Kita enter. Oke, di sini konfigurasinya sudah berhasil. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita akan mengakses Samba Share di Ubuntu Client. Sekarang kita akan masuk ke Ubuntu Client. Nah, di sini dipastikan supaya Ubuntu Client itu sudah terhubung ke server 2. Di sini kita akan ping IP milik server 2 yaitu 10.10.10.6. Kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil terhubung. Kemudian kita akan pergi ke files. Nah, di sini kita Ctrl L. Lalu ini kita ketik smb 2 kali, kemudian masukkan IP milik server 2
yaitu 10.10.10.6. Ini kita enter. Oke, di sini terdapat file yang sudah kita sharing, yaitu Samba min15. Di sini kita double klik. Nah, di sini kita pilih yang connect as anonymous, karena di sini kita tidak mengatur username-nya, siapa saja yang dapat mengakses Samba 15 ini. Dikarenakan sebelumnya juga kita mengaturnya request only yes, jadi semuanya itu bisa mengakses Samba 15. Oke, di sini kita connect. Nah, di sini folder is empty dikarenakan kita belum mengisi file apapun di dalam directory Samba 15. Nah, di sini kita akan coba dengan cara CLN-nya. Di sini caranya sedikit berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan pergi ke terminal. Kemudian kita akan install terlebih dahulu SMB client. Di sini kita ketik perintah apt install SMB client. Kita enter. Oke, di sini saya sudah menginstal SMB client-nya. Nah, kemudian kita ketik perintah SMB client -l besar. Kemudian di sini kita ketik IP milik server 2, yaitu 10.10.10.6. Kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini terdapat Samba 15, yaitu directory yang sudah kita share sebelumnya. Nah, sekarang kita akan install apt install chief utils. Nah, mengapa kita harus menginstal chief utils? Itu supaya kita tidak terdapat error ketika kita akan melakukan mounting. Di sini kita enter. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang sebelum kita melakukan mount, kita harus membuat direktorinya terlebih dahulu, di mana direktori tersebut adalah folder yang menampung semua file yang dikirim dari Samba 15. Nah, di sini kita mkdir, kemudian slice folder 15. Di sini saya menamakannya folder 15 ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Di sini folder 15 ini akan menampung semua file yang diekspor dari Samba 15. Kemudian di sini kita ketik perintah mount slice, kemudian IP milik server Ubuntu, yaitu 10.10.10.6. Kemudian slice directory yang akan kita share, yaitu Samba strip 15. Kemudian spasi folder yang akan menampung Samba 15 ini, yaitu folder 15. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Oke. Kemudian di sini kita akan coba untuk ls slice folder 15. Nah, di sini masih kosong dikarenakan kita belum membuat file apapun pada Samba -15 ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat suatu file di dalam Samba -15. Oke, di sini kita ke Ubuntu server. Kemudian di sini kita ketik perintah touch slice Samba 15. Kemudian slice share samba.txt. Kita enter. Oke, sekarang kita akan coba kembali ke Ubuntu desktop. Nah, kemudian di sini kita akan ls folder 15. Di sini kita enter. Nah, di sini terdapat file share samba.txt
yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk nano slice folder 15 slice share samba.txt. Di sini kita enter. Nah, di sini terdapat error writing loop files folder 15 share samba.txt permission denied. Ini dikarenakan sebelumnya kita mengatur permissionnya yaitu read only, jadi hanya bisa membacanya saja, tidak dapat mengubah file tersebut. Oke, sekarang kita akan konfigurasi Samba read and write. Nah, di sini kita akan membuat direktori baru yaitu mkdir slice samba 16. Kita enter. Kemudian kita pergi ke nano etc samba smb.com. Nah, di sini yang paling bawah sini kita kurung buka samba strip 16. Kemudian di sini kita tab, ini path sama dengan slice samba 16 tab read only sama dengan no. Kemudian di sini kita Ctrl X Y enter. Lalu ini kita systemctl restart smvd. Oke, kemudian kita akan membuat user baru di mana nantinya akan digunakan oleh klien Ubuntu supaya bisa mengakses Samba 16. Di sini kita ketik perintah add user 56. Kemudian kita enter. Ini untuk new passwordnya saya 1-5. Ini password milik user 56 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat user Samba milik user 56. Di sini kita ketik smb kemudian passwd min a kemudian user 56. Ini kita enter. Ini new Samba passwordnya yaitu 123 saja. Oke, di sini kita akan coba untuk mengaksesnya di klien Ubuntu. Di sini saya akan menggunakan GUI terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita Ctrl L, kemudian kita ketik smb // IP milik Ubuntu server. Kita enter. Nah, di sini Samba 16 kita double klik. Nah, di sini kita menggunakan registered user. Dikarenakan di sini kita tidak mengatur guest only-nya. Jadi, kita akan menggunakan user 56 sebagai authentication-nya. Di sini kita ketik user 56, kemudian untuk passwordnya 123. Kemudian ini connect. Oke, di sini folder is empty dikarenakan kita belum mengisi apapun di dalam direktori Samba 16. Oke, di sini dikarenakan read only-nya no. Di sini kita akan coba untuk membuat folder baru yaitu new, kemudian create. Nah, di sini terdapat error while creating directory new dan permission denied. Nah, mengapa? Padahal kita sudah menonaktifkan read only-nya. Nah, itu dikarenakan di sini kita ls-l slice. Di sini teman-teman bisa perhatikan yang Samba 16. Di sini berarti letaknya di sbin, kemudian Samba 23, kemudian di atas Samba 23 yaitu ada Samba 16.
Nah, di sini untuk samba 16 yang untuk dibagikan kepada siapa saja itu masih read saja, jadi belum ada akses write. Nah, sekarang kita akan membuat supaya samba 16 itu memiliki full access. Di sini kita ketikkan perintah chmod, kemudian 777 slice samba 16. Kita enter. Nah, di sini untuk 777 teman-teman bisa melihat keterangannya di bab sebelumnya tentang controlling access. Nah, kemudian di sini kita akan ls-min l lagi. Oke, di sini untuk samba 16 sudah memiliki full access. Nah, di sini kita sudah bisa membuat folder baru. Di sini contohnya saya akan membuat folder J. Ini kita create. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat folder J di klien Ubuntu. Kemudian di sini kita akan melakukan cara dengan CLI. Nah, di sini kita akan membuat directory di mana directory tersebut akan menampung semua file yang diekspor dari samba 16. Di sini kita mkdir slice folder 16. Kita enter. Kemudian di sini kita akan min u, kemudian username sama dengan user 56, lalu slice 10.10.10.6, kemudian slice user yang akan di share yaitu samba 16, kemudian slice folder 16. Ini kita enter. Kemudian ini untuk passwordnya 123. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mount. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah directory di dalam samba 16. Oke, setelah kita sudah berhasil mount, di sini kita akan mencoba untuk membuat file di dalam samba 16. Di sini kita touch, kemudian slice samba 16, kemudian slice songhun.txt. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan ls slice folder 16. Nah, di sini songhun.txt sudah ditambahkan. Di sini kita akan coba untuk nano folder 16 slice songhun.txt. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan beberapa kata. Di sini citizen. Di sini kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini mengapa permission deny? Di sini dikarenakan ini kita Ctrl X kemudian no terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek ls-min l samba 16. Kita enter. Nah, di sini pada songhun.txt itu untuk dibagikan kepada siapanya masih read saja. Jadi belum ada write-nya. Nah, di sini kita akan membuat supaya songhun.txt itu memiliki full access, dan ini untuk directory J juga sama, masih memiliki akses read saja. Di sini kita akan chmod (777), kemudian samba 16, kemudian slice songhun.txt, dan juga kita akan chmod 777 J.
kita enter. Di sini kita akan ls-l lagi. Nah, di sini mereka sudah memiliki full access. Di sini kita coba untuk nano folder 16, kemudian sohun.txt. Di sini kita akan menambahkan beberapa kata lagi, yaitu Heichan. Di sini kita Ctrl X, Y, enter. Nah, kita sudah bisa merubah sohun.txt ini. Di sini kita akan coba cat, kemudian folder 16/sohun.txt. Ini kita enter. Nah, di sini terdapat Heichan. Jadi kita sudah berhasil untuk write di folder 16, dan juga kita juga bisa write di file sohun.txt. Oke, sekarang kita akan membuat mon Samba permanen. Nah, sebelumnya itu kita menggunakan perintah mon ini supaya kita bisa mengakses Samba 16 dan menyimpannya di folder 16. Nah, tetapi ketika kita akan power off Ubuntu client-nya, kemudian kita akan running kembali Ubuntu client-nya, kita harus melakukan perintah mon-nya lagi. Nah, oleh karena itu kita akan membuat mon secara permanen supaya ketika Ubuntu client kita power off kemudian kita running lagi, itu perintah mon masih tetap bisa berfungsi. Nah, sekarang kita langsung saja ketik perintah nano etc fs tab, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk konfigurasinya hampir sama seperti NFS, tapi beda ya teman-teman. Oke, ini kita langsung saja. Di sini kita tambahkan slice, kemudian 10.10.10.6. Ini IP milik Ubuntu server. Kemudian directory yang akan kita share yaitu Samba 15. Kemudian di sini kita tab. Nah, ini penempatannya yaitu di slice home, slice Cantika, kemudian slice folder 15. Kemudian di sini kita tab 2 kali. Kemudian ini chips. Kemudian tab. Di sini underscore net dev. Lalu kita enter lagi. Di sini kita masukkan IP Ubuntu server. Kemudian folder yang akan di share yaitu Samba 16. Kemudian tab slice home, slice Cantika. Kemudian penempatannya di folder 16. Kita tab 2 kali. Lalu chips. Kemudian tab underscore net dev. Kemudian koma. Di sini username sama dengan user 56, password sama dengan 123, kemudian koma underscore net dev lagi. Nah, kemudian di sini kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita akan reboot. Oke, sekarang kita akan fix mon Samba permanen. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu. Nah, ini kita masuk ke terminal. Lalu ini kita pergi ke sudosu.
kemudian di sini kita masuk ke nano etc fs tab, kita enter. Nah, kemudian di sini untuk yang sambal 15 kita belum autentikasinya. Nah, di sini sebelum dev itu kita tambahkan password kemudian bintang 2, Nah, arti dari bintang 2 ini adalah bahwa sambal 15 itu tidak memiliki password. Oke, setelah seperti ini kita Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi seperti ini untuk membuat mount secara permanen. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ketika saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.